Shalom semuanya. Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada malam hari ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Kamu mulai ibadah kami malam hari ini. Berkatilah supaya kami bisa sungguh-sungguh mencari Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat akan seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah. Kita angkat pujian dari awal. Katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak
selami bagiku. Oh, sungguh indah, tak terselami, tak terselami bagiku. oh, sungguh oh, sungguh indah. Kasihmu sungguh indah. Haleluya, berkat-Mu tercurah dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih. Bawa hidupku padamu, bersujud pada altarmu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari sangat mencintai awal. Bawa hidupku padamu, bersujud pada altar-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolongan. Berkat-Mu, berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari berkat-Mu, berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Haleluya. Sekarang kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang bersemangat muji Tuhan katakan amin. Amin.
yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita akan pujian dari awal. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Mas semangat, puji Tuhan, amin. Ega, kau satu, makasih. Jadi Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita akan pujian dari awal. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu
saat hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Gembira sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Anugerahmu tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kita angkat pujian dari awal. Katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu
Engkau alasan kami untuk mendapat hidup Tuhan. Kami bersyukur setiap hari kami boleh menyadari Engkau memenuhi segala sesuatu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kemanapun Engkau pergi, kami tahu jalan ke situ. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau membawa kami dalam setiap keadaan. Apapun kami Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengawali acara Naiklah Kemari di minggu pertama di tahun 2026 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sampai dengan hari ini Engkau terus memenuhi kami dengan firman Tuhan. Firman yang membawa kami naik Tuhan ke tempat kemana Engkau berada Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan turun memerintah bersama dengan Tuhan. Kami tahu kami sedang disiapkan oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan. Semua kami, bahkan anak-anak kami yang terkecil sekalipun Tuhan. Engkau sedang mempersiapkan kami semua. Biar kiranya semua kami yang ada di sini boleh menyadari siapapun kami, berapapun usia kami, kami boleh menyadari bahwa kami bukan berasal dari dunia ini. Kami berasal dari Tuhan. Kami berasal dari surga yang sudah dipersiapkan oleh kerajaan surga untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Kami tahu secara ajaib Tuhan memimpin kami, menuntun kami untuk membangun kerajaan Tuhan di muka bumi ini, untuk menjadi representasinya Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau anugerahkan bagi kami, hidup yang berlimpah-limpah, memberikan kami pengharapan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru dari hari ke hari. Roh kami dicerahkan Tuhan, jiwa kami dibawa membumbung tinggi seperti burung rajawali, mendapat kekuatan yang baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memenuhi kami dengan firman, Engkau memenuhi kami dengan diri-Mu sendiri. Hikmat-Mu nyata di antara kami, hikmat-Mu mengajari kami, hikmat-Mu membimbing kami hari lepas hari. Bahkan Engkau senyata nafas yang kami hirup setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dimanapun semua kami berada pada malam hari, ada yang bekerja, kami tahu Tuhan menemani kami ketika kami bekerja, atau dimanapun anak-anak itu berada semuanya Tuhan. Bahwa semuanya masuk dalam kesadaran ilahi, kesadaran akan Tuhan nyata dimanapun kami berada. Tuhan berdaulat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami semangat untuk melakukan apapun pekerjaan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat sukacita. Terima kasih buat pengharapan. Terima kasih buat semangat. Terima kasih buat hidup yang berlimpah-limpah yang Kau anugerahkan bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh roh kami disegarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Tuhan Engkau kembali mengajari kami. Kami buka hati dan pikiran kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, foto dulu, fotokan keadaan silakan. Jadi Lufian nggak mau muncul, bukannya bisa muncul. 3, ayo muncul dulu, cepat. 1, 2, 3. Oke, ya gue udah masuk. Baik, itu doang. Oke, cek sound dulu.
Shalom keluarga jelita. Sehatnya? Apa kabar? Kayak gitu. Nanti Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. yes. Shalom Kak Esther sama Bang Tian. Selamat malam. Apa kabar? Shalom semua. Shalom semua. Selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Oke. Shalom Tante Heni. Apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Oke. Shalom Om Deddy. Selamat malam. Apa kabar? Shalom Pak, salam semua. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Sekarang yang di studio. Shalom semua yang di studio. Selamat malam. Apa kabar? Wah, ternyata sudah jam 8:11 ya. Hah? Itu udah berapa? Oh, di sini. Jam kalian yang terlambat. Hai, puji Tuhan. Ini hari pertama kita acara di malam hari ya. Agak memang mungkin sepertinya sama saja kan. Tapi memang dulu ketika kita membuat judulnya dulu ya, naiklah kemari itu benar-benar saudara pada waktu itu kan kita belum mengerti secara lebih mendalam ya, awal-awalnya gitu. Cuman kita taat saja terus sampai kita tekun gitu ya, untuk terus mengatakan kalau tema kita kalau di malam hari itu adalah naiklah kemari gitu. Jadi secara perlahan Tuhan membawa kita kepada pengalaman dibawa naiklah ke atas. Kan naiklah kemari itu kan naik ke atas itu kan. Kalau di ayatnya itu kita bacakan. Naiklah kemari katanya supaya aku tunjukkan kepadamu apa yang terjadi berikutnya bla bla gitu ya. Nah saudara, jadi secara perlahan saudara Tuhan itu memberikan keyakinan kepada kita ya. Secara perlahan saudara. Kalau saudara agak runut ke belakang lah gitu. Dan saudara mesti berpegang terus kepada kesederhanaan mempercayai Tuhan gitu. Saudara harus pegang itu gitu. Ya. Saudara, Tuhan itu memang memenuhi segala sesuatu. Oke. Namun hanya orang-orang yang sadarlah gitu akan keberadaan Tuhan yang akan bisa terus merasakan Tuhan itu gitu. Makanya saudara, apa saja nanti yang kita baca dalam Alkitab, itu seperti ada pencerahan yang baru, saudara. Seperti ada sih. Kemarin kan yang kita 1 Petrus itu kan. Itu saudara, baru aja saya baca itu, saudara. Baru aja gitu. Itu langsung saudara, itu rasanya kata-kata itu rasanya itu hidup sekali, saudara. Ketika dikatakan, dengan kebangkitan Kristus terpujilah Allah Bapanya Tuhan Yesus Kristus gitu kan. Yang melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Itu rasanya saudara ya. Kita benar-benar seperti lahir kembali gitu. Maksudnya itu lahir kembali ini bukan sekedar dibaptis saudara. Dulu saudara kita itu terlalu ini saudara. Kita gak mengerti secara mendalam gitu. Padahal sudah berkali-kali arti dibaptis itu mati katanya. Sebetulnya saya pernah mengkhotbahkan gini. Jadi kalau dibaptis itu artinya aku matikan engkau gitu. Aku kuburkan engkau gitu. Dalam baptisan ini.
Yang lama telah berlalu, yang baru telah lahir gitu. Ya dulu saudara, saya selalu katakan itu saudara. Tapi ketika kemarin itu saudara ya, ketika mengatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus gitu. Allah Bapanya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah melahirkan kita kembali. Jadi melahirkan kembali di situ kayak kita itu dicipta ulang gitu. Kayak kita itu, jadi kita sudah mati yang lama itu kan. Jadi dengan kebangkitan Kristus itu, kita itu dibawa. Termasuk dengan pengertian kita dulu sebetulnya. Yang pertama-tama itu pengertian saudara. Jadi pengertian kita itu diselaraskan sama Tuhan. Gitu. Saya jujur saudara, kalau terus berbicara kepada saudara gitu ya. Dan saya terus perhatikan kehidupan sehari-hari saya gitu ya. Saya terus perhatikan secara perlahan gitu. Ya. Itu memang saya benar-benar takjub terus dibuat Tuhan tuh setiap hari gitu. Takjubnya itu saudara ya. Kalau dulu saudara kita itu mungkin buat mujizat, buat ini kita terkagum-kagum gitu. Tapi ini kayak gak buat mujizat gitu. Tapi rasanya kehadiran Tuhan itu apa namanya ya, itu sangat soft gitu. Lebih tepatnya begitu. Dia tersembunyi, gak kelihatan. Jadi saya jadi mengerti pribadi Tuhan itu. Memang Tuhan itu gak suka dipuji sebetulnya. Enggak. Dia gak cari puji-pujian gitu. Sama seperti orang tua gitu ya. Seorang orang tua gitu. Orang tua yang tulus. Dia gak pernah mengharapkan anak-anaknya akan mengembalikan kepada dia gitu. Enggak. Dia benar-benar menafkahi keluarganya itu, menafkahi anak-anaknya. Itu tulus sekali gitu. Iya. Benar-benar ingin memberi saja gitu. Seperti itulah Tuhan. Gitu. Iya. Benar-benar secara diam-diam dipikulnya semua tanggung jawab daripada segala yang dialami oleh manusia ini, saudara. Dipikulnya, ditanggungnya. Dialah yang menanggung semua dosa manusia di atas kayu salib. Tuhan itu sendiri. Ya benar, Tuhan itu sendiri pencipta langit dan bumi ini. Iya, dia sendiri menanggung. Tapi banyak orang tidak menyadarinya, saudara. Tapi syukur kepada Tuhan kita boleh menyadarinya. Dengan bagaimana, saudara? Dengan secara diam-diam Tuhan itu hidup di dalam kita. Itulah artinya dilahirkan kembali. Dilahirkan ulang gitu loh. Jadi sekarang ketika Tuhan melahirkan kita kembali, itu kayak kita begini ya. Jadi kayak waktu penciptaan yang dulu, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kita kayak di samping Tuhan. Nah gitu. Kita kayak berada di sampingnya. Lalu ketika dia menciptakan manusia itu yang nantinya jadi nenek moyang kita. Ya. Itu kayak kita di sampingnya. Lalu Tuhan itu cerita sama kita tentang maksud daripada Tuhan ketika menciptakan Adam itu gitu loh. Dia kayak cerita sama kita sekarang ini. Kayak kita dibawa ke masa yang lampau ketika Tuhan menciptakan. Dia ceritakan. Saya pun gak tahu gimana caranya dia menceritakan itu. Tapi saya percaya. Memang seperti itu. Saya dulu saudara kalau dengarkan Pak Yabes khotbah cerita gitu ya. Saya dulu pikir kayak gini. Ini kadang-kadang bahasa kawan ini susah dimengerti. Gitu. Iya. Saya kadang-kadang pikir gitu. Apa yang dikhotbahkan adikku ini? Gitu. Tapi tahu nggak? Belakangan saya ngerti. Ih, hebat juga apa yang dia bilang itu betul juga ya. Belakangan baru saya mengerti. Dari situlah saya itu benar-benar kayak gini.
Iya ya, memang Tuhan engkau ada di mana-mana gitu. Memang engkau nyata sekali ya Tuhan gitu. Engkau hebat sekali ya Tuhan. Jadi makanya saya bisa cerita sama saudara. Seperti yang tadi itu. Tergantung saudara cara menangkapnya. Apakah engkau percaya engkau ada di samping Tuhan sekarang? Ketika Tuhan mau ceritakan tentang ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, nenek moyang kita itu. Dia kayak ceritakan. Sebetulnya kayak gini loh, kayak gitu. Sekarang tergantung saudara yang mendengarkan. Engkau percaya enggak? Anak-anak ini, kalian semua percaya enggak? Kalau kalian pikir saya membual, itu terserah kalian. Tapi kalau mata kalian tertuju kepada Tuhan, karena kesederhanaan iman saya itu. Iman saya sederhana. Iman saya nggak muluk-muluk. Iman saya sesederhana, saya ini ciptaan Tuhan yang sangat menghargai seluruh karunia Tuhan dalam hidup saya. Ya, dia ciptakan saya sebagai wujud daripada manifestasinya dia. Itu aja. Saya nggak perlu besar kepala kayak iblis. Ngapain? Yang membuat iblis itu jatuh karena dia besar kepala. Dia merasa penting. Ngapain kita merasa penting? Orang Tuhan aja, dia nggak mencari pujian dari kita kok. Lalu saya punya pikiran yang lain. Kalau saya punya pikiran yang lain daripada Tuhan, berarti saya ini dalam pelukan iblis. Saya ini miliknya iblis. Siapa yang mau jadi miliknya iblis? Siapa yang mau? Tapi tahukah saudara, ada banyak orang yang tanpa sadar dalam pelukan iblis. Bahkan Tuhan sendiri katakan, pergilah kepada bapakmu. Iya. Ada orang yang saya bilang tadi pagi, yang kemarin saya nggak tahu kapan saya bilang, yang saya bilang salah satu tim kami itu. Gitu. Dia cukup sakit yang panjang gitu karena dia kecewa dengan bapaknya, kecewa dengan laki-laki, yaitu bapaknya sendiri, kepahitan. Jadi setiap kali kalau melihat laki-laki gitu, apalagi kalau lebih tua dari dia gitu, entah gimana, nggak bisa menerimanya. Pilihan kan di tangannya. Itu yang membuat dia sakit. Bahkan saya dapatkan kemarin, Jadi kadang saudara kalau melihat yang seperti itu ya, saya tuh kemarin sampai marah gitu ya. Karena apa saudara? Siapa kamu gak bisa mengampuni? Siapa kamu gak bisa memberikan pengampunan? Saya marah sekali. Muka itu langsung jelek, itu tubuh itu langsung jelek sekali loh saudara. Iya. Jelek sekali. Banyak orang tidak sadar dipeluk oleh iblis. Sampai dia mati. Jangan sampai Tuhan. Puji Tuhan saudara. Jadi saya pernah jadi asistennya dia gitu. Karena dia gak suka sama saya. Lalu, udahlah saya bisa sendiri katanya gitu. Tapi kelabakan juga dia. Cari yang lain, asisten yang lain. Saya diam saja gitu. Dia ceritakan, gak suka kayak gini. Merasa saya lebih ini gitu. Merasa saya kayak jadi mengambil alih gitu. Rasanya dia ceritakan. Dan saya jumpa sama dia pun, saya bilang mukanya kok lain. Tapi tetap saya sapa gitu. Tapi puji Tuhan saudara. Dia sendiri yang mengatakan, yang menyerahkan anaknya ke saya gitu. Iya, saya sudah lama tidak jadi asisten dia gitu. Saya diam aja. Suka kalian mau bilang apa? Saya pun sebetulnya di sini, apalah saya. Kalau mereka kan, itu karena kan kalau kita kan bukan sekedar bekerja kan, bukan bekerja kan,
tapi melayani kan. Tapi dia sendiri yang kasih, saudara. Saya pun kaget. Wah, saya kok tiba-tiba gak jadi asisten lagi, tapi jadi coach langsung gitu, sendirian gitu. Saya waktu lihat itu, kok saya sendirian ya? Biasanya kan ada istilahnya coachnya. Saya ini kan asisten gitu. Ada kodenya gitu di jadwal itu. Kalau kode asisten itu A gitu kan. Kalau coach itu C gitu. Saya lihat kok saya nggak ada, karena belum ditentukan gitu kan. Tapi ternyata yang memutuskan itu dia sendiri. Yang saya bilang tadi itu. Yang saya bilang lagi dia lagi sakit itu. Saudara, saya itu benar-benar saya nggak tahu gitu ya. Saya itu sekarang makin karena saya tahu Tuhan itu memang dia sembunyi gitu ya. Saya lebih baik sudahlah, sembunyi aja lah. Oh, Tuhan sembunyi kok. Tapi secara diam-diam, tapi meyakinkan Tuhan itu menghancurkan benteng-benteng si jahat. Iya, saudara. Itu yang saya perhatikan. Jadi saudara, saya semakin yakin saudara bagaimana Tuhan itu bergerak secara diam-diam gitu. Jadi kadang saudara pikiran saya itu jauh sekali gitu. Kadang kalau sudah baca firman Tuhan itu ya, kadang saya gitu. Kadang pikiran saya itu jauh sekali tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan gitu. Jadi kalau di firman Tuhan itu katakan dia sedang melakukan percepatan gitu kan. Itu roh saya itu membumbung tinggi gitu. Itu langsung aja kayak gini pikiran saya. Iya ya. Selama ini orang selalu bilang, bayangkan ribuan tahun orang bilang Tuhan mau datang, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang kan. Ribuan tahun loh. Sekarang ini Tuhan kayak mengejar ketertinggalan gitu jadinya. Jadi kayak kita itu bangun dari tidur yang panjang sekali gitu. Tapi entah kenapa, jadi Tuhan itu makin lama dia, rasanya kan selama ini kan dia menunggu terus itu. Terjadi kebangunan rohani tahun 1900 misalnya, atau sebelumnya itu. Wah, orang-orang Kristen, heboh luar biasa gitu kan. Satu penjara bertobat gitu. Tapi mereka nggak pikir. Negara yang tadinya, sangat kuat kekristenan, sudah menjadi negara bukan Kristen lagi gitu kan. Orang nggak menyadari. Gereja-gereja tutup gitu kan. Berubah jadi bioskop. Yang tadinya bioskop jadi gereja. Berubah lagi. Iya. Lalu sekarang saudara, bayangkan siapalah kita kalau kita lihat terus diri kita. Coba ingat-ingat. Tapi begitu firman Tuhan menggema di sini. Aduh. Jadi saudara, Tuhan itu kayak gini dulu dia. Tuhan itu memang sengaja dia itu tidak mau cerita terus terang. Gitu. Itu demi menjaga kita supaya kita nggak besar kepala. Itu baik untukmu kata Tuhan. Gitu. Jadi kayak gini loh saudara. Kayak kita itu, jadi kayak gini ya Tuhan. Tuhan diam. Gitu. Dia diam gitu kan. Kita terus gitu kan jalan gitu. Yang penting dia lihat wajah kita sukacita gitu. Dia mengajari kita sampai kita itu mengerti. Sampai keberadaan Tuhan itu mengalir seperti air di dalam diri kita. Mengalir terus dia. Hikmatnya itu mengalir terus. Artinya kita itu nyerocos saja. Saya ngomong aja terus kayak gitu kan. Lewat saya ngomong terus itu. Di situ dimurnikan dia. Sambil saya ngomong kayak gitu ya. Sambil nanti dimurnikan dia.
Sambil dia lihat terus diri saya itu. Apa yang perlu dipangkas dia, apa yang perlu dipotong dia. Itu kerjaan dia lah gitu. Cuman yang selalu dapatkan dalam diri saya, yang disukai dia. Ciptaanku ini terus mau menunggu aku. Mata dia terus tertuju kepadaku. Ciptaanku yang satu ini makin lama makin mengenal gerak-gerikku. Gitu. Iya. Lama-kelamaan saudara, rahasia-rahasia dia tersingkap begitu saja. Saya nggak tahu gimana, dari mana itu muncul tiba-tiba. Sama seperti Petrus gitu. Tiba-tiba dia ngomong, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mantap sekali. Bukankah sering sekali saudara mendengarkan saya mengatakan begini? Bukankah? Dengarin deh ya. Kayak gitu. Tuhan bilang kayak gini. Yakinnya itu saya nggak tahu yakinnya itu gimana gitu. Sering sekali saudara, saya mengucapkan seperti itu. Nanti saya tunggu lagi dia. Dalam kesehari-harian saya tunggu dia. Sambil saya cek. Gitu. Saya terus, pokoknya saya nggak mau membuat pengertian itu menjadi kaku gitu. Nggak mau. Saya tahu Tuhan itu adalah air kehidupan. Air murni yang terus mengalir, tak habis-habis. Makin lama makin dia memancar, makin jernihlah air itu saudara. Makin jernih. Kalau ada sumur kayak gitu ya. Terus kalau saudara lihat, tadinya misalnya keruh dia habis hujan ya. Nanti mata air yang timbul di dalam, karena kami punya sungai ya, punya sumur ya. Jadi ngerti. Lama kelamaan nanti dia jernih sampai kita bisa lihat dasarnya. Begitu mata air itu memancar terus. Makin lama makin terang kita melihat Tuhan itu. Iya. Dia hidup di dalam kita. Dia mengalir di dalam kita. Dia terus membawa kita dari hari ke sehari kepada pengertian-pengertian yang baru. Seperti saya katakan tadi saudara. Rasanya Tuhan itu kayak mempercepat gitu. Kayaknya kita ini terbelakang jauh gitu. Tapi walaupun rasanya lama, Tuhan tidak pernah menyesal. Iya. Ketekunan Tuhan akan menghasilkan ketekunan. Bayangkan dia cuma dapat satu, yaitu Ayub. Yang kita pelajari beberapa bulan ini saudara. Maksudnya panjang sekali kita mempelajari tokoh Ayub ini saudara. Gak pernah loh orang sampai mempelajari tentang Ayub ini selama ini saudara. Kalau kita itu setiap minggu misalnya khotbah gitu, udah berapa? Udah 1 tahun kali. Bayangkan tiap hari kita membicarakan itu. 1 tahun cuma 52 minggu. Ya kan? Bayangkan kita setiap hari. Kita terus bicarakan. Hari Minggu kadang-kadang kita bahas juga. Dengan bangga. Tuhan tahu konsekuensinya loh. Dia tahu konsekuensinya akan diuji sama si paling brutal itu saudara. Kalau Tuhan baik, oke? Iblis itu kontrasnya.
Kalau Tuhan itu tulus, iblis itu kontrasnya sangat licik gitu. Nah gitulah. Bayangkanlah Tuhan yang dengan bangganya dia terus simpan dalam hatinya keberadaan Ayub itu. Kalau sekarang kita ini saudara ya, Ayub dulu nggak tahu semua cerita ini, nggak tahu dia, nggak seperti kita sekarang mengenal Tuhan yang mengalir di dalam kita. Enggak, dia nggak punya pengertian kayak gitu. Dia hanya punya pengertian Tuhan itu di luar. Pengertian sekarang kita nggak kayak gitu karena kita sudah makan Tuhan. Walaupun setiap hari sebetulnya dia melihat hikmat Tuhan di dalam dirinya. Namun dia nggak berani ngomong kayak kita sekarang ini. Nggak berani. Kita berani ngomong kayak gini. Saya berani ngomong kayak gini karena saya sudah makan Tuhan. Iya kan? Ngapain saya keluar-keluar ngomong-ngomong apa-apa gitu kan? Sementara saya nggak percaya Tuhan di dalam saya. Ngapain lah? Ngapain saudara harus dengarkan saya? Kalau saya nggak makan Tuhan, kan hanya yang makan Tuhan yang jadi pengikut Tuhan, betul nggak? Hanya yang makan Tuhan yang jadi murid Tuhan. Orang-orang lain kan banyak cuman kan tukang bagi makanan, tapi mereka nggak makan kan? Cuman bagi aja firman itu, khotbah di mana-mana, tapi dia nggak pernah makan firman itu. Cuman lah, tukang bagi MBG aja dia. Dia nggak pernah makan itu MBG. Iya kan banyak kan orang seperti itu, tukang bagi aja firman Tuhan, tapi dia nggak makan Tuhan itu. Enyahlah kamu kata Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ngomong sama saudara berkali-kali dia ngomong kita mesti makan Tuhan, kita mesti makan Tuhan. Apa artinya kalau engkau makan Tuhan? Berarti Tuhan itu kan tinggal di dalam engkau kan? Engkau kan seperti yang engkau makan kan? Bayangkan kita bangun terus pengertian seperti itu. Ayub nggak kayak gitu. Dia nggak pernah mendengarkan itu karena Yesus belum ada pada waktu itu, saudara. Setiap hari dia lihat Tuhan tapi saudara waktu Tuhan saking senangnya dengan Ayub. Karena diam-diam dalam hati Tuhan. Dia bangga sekali dengan Ayub. Makanya waktu dia bilang sama Ayub, tampillah sebagai laki-laki. Oh, mana ada lagi iblis di situ, saudara. Nggak ada lagi, saudara. Tuhan sudah berubah. Oh, nggak bisa lagi, saudara, iblis itu kayak bilang kayak gitu. Iya, kayak apa namanya kayak waktu dia bilang, engkau lihat hambaku itu, tidak ada yang seperti dia. Lalu iblis itu, Allah, itu kan karena kau lindungi dia. Masih bisa kayak gitu kan dia kan. Tapi waktu Tuhan bilang, tampillah sebagai laki-laki. Saudara pikir masih ada iblis di situ? Saudara pikir iblis berada di situ? Api yang menyala-nyala di situ. Iblis nggak boleh ada di situ. Wah, itulah saudara. Langsung kayak dibentengi saudara tempat itu. Saudara pernah lihat kayak Upin Ipin ceritanya itu, kalau yang ketika mau di apa itu, yang kayak apa itu, kayak mau diinvestigasi itu kan, langsung set gitu turun itunya kan, kotak-kotaknya gitu, langsung diinterogasi kan. Kira-kira kayak gitulah saudara. Pada waktu itu langsung pum 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 gitu. Api semua di mana. Malaikat berjaga-jaga di sana. Kalau ada yang lewat batas ini, mati dia. Gitu saudara. Tampillah sebagai laki-laki katanya. Oh, itu suasana itu kudus sekali saudara. Itu ya. Jadi ingat, Tuhan itu bisa kayak ngomong kayak kita itu. Kayak memang dia tinggal di dalam kita. Dia mengalir di dalam kita. Iya. Tapi jangan saudara pikir kita bisa menyinggung dia.
Jangan saudara pikir saya bisa menyinggung dia. Iya. Kalau saya bisa ngomong seberani ini saudara, sehebat ini, terpujilah Tuhan. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan yang berbicara kepada kita. Biarlah dibakar semua pikiran-pikiran yang tidak berasal dari Tuhan. Segala ketidakbenaran biarlah dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Iya saudara. Tuhan terus membawa kita. Memang gak ada yang layak saudara. Tapi bukan berarti firman-Nya tidak digenapi. Firman-Nya harus digenapi. Mungkin saudara kita ini mungkin merasa biasa aja apa yang sedang dilakukan oleh Amerika Serikat itu. Banyak orang saudara takut sekali dengan elit global, pemimpin global, satu pemerintahan dunia. Orang takut kan? Mereka tidak tahu di zaman apa mereka sekarang. Sekali lagi, engkau tidak boleh ikut terhanyut ke dalam ketakutan dunia ini. Saudara pikir Tuhan gak pakai manusia untuk melakukan penghukuman? Kalau tidak, kenapa ada negara ekonomi komunis? Kenapa? Masih Tuhan diizinkan berdiri. Kenapa? Kenapa diizinkan orang-orang Kristen di sana dianiaya? Kenapa? Saudara pikir Tuhan diam? Tuhan sedang melakukan pemurnian. Ketika Amerika menangkap si Venezuela itu, si presidennya itu, rakyatnya akan bersuka cita kan? Pesta mereka. Sementara Cina ketar-ketir mereka. Karena apa? Itu bisnisnya ada di sana. Ya kan? Oke, kita bilang oke. Jangan pernah percaya kepada perkataan dunia ini. Ingat selalu, Tuhan berdaulat di atas semua. Selalu pegang itu. Jangan pernah besar-besarkan iblis. Iya. Tuhan tidak pernah berpihak kepada iblis. Supaya saudara tahu. Jadi kalau dia ceritakan dalam Alkitab pembinasa keji, jangan matamu tertuju kepada pembinasa keji itu. Engkau mesti berdiri di samping Tuhan. Iya, makanya Tuhan katakan kepada kita, naiklah kemari. Firman loh yang diucapkan kepada kita. Lalu kita percaya. Maukah engkau memegang firman itu? Itu sekarang permasalahannya. Orang yang gak mau pegang, anggap sepele, nanti masih bisanya aku dengarkan firman Tuhan itu. Dia gak tahu. Tuhan menghitung loh. Iya loh saudara, Tuhan menghitung. Ada malaikatnya yang ditugaskan dia menghitung, mencatat semua sikap kita. Karena ketika aku datang di pagi hari, engkau tidak menyambutku, engkau asal-asal. Dan ketika aku datang di hari Selasa dan di hari Jumat, engkau menganggap itu sepele. Iya loh. Saya sudah katakan kan berkali-kali saudara. Kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, cobalah lihat saudara. Masa sih ada orang yang benar-benar dia takut sama Tuhan. Dia terus memberkati. Dia pegang janjinya. Coba bisa. Siapa yang bisa buat kayak gitu? Apa yang didapat dari kita? Dia dapat dari Tuhan aja. Dia berjanji kepada Tuhan. Bukan kepada kita dia berjanji.
yang rasanya kita terseok-seok, saudara. Sekarang kita tahu, ternyata diam-diam Tuhan memperhitungkan iman kita yang sederhana, saudara. Bethlehem mana dikenal, saudara? Nazaret mana dikenal? Siapa yang kenal Maria? Diam-diam disimpan Maria itu dalam hatinya terus, saudara. Iya, disimpan dia, dipendam dia dalam hati. Seperti yang kita lakukan. Ya kan? Bertahun-tahun. Kita nggak tahu apa itu naiklah kemari. Kita tetap pegang gitu. Ya kan? Sampai agak mapan. Lalu, wah Tuhan bangun. Lalu rasanya nggak ada orang. Setiap kali kalau ibadah kadang-kadang orang datang terlambat. Lihat, memulai nggak dengan jumlah orang segini. Saya diam dalam hati gitu. Lama-kelamaan saudara, Tuhan mulai katakan siapapun yang datang, entah satu orang itu pun, aku akan bicara, kata Tuhan. Saya terus ngomong kan. Saya terus bicara kan. Saya gak peduli. Entah bagaimana orang menangkap setiap perkataan saya. Karena sekarang saya tahu, ternyata Tuhan sabar. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Kita memang tidak lebih hebat daripada Ayub. Dia tidak pernah minta kita supaya kita lebih hebat dari Ayub kok. Enggak. Sekian 0, sekian persen pun kita dari Ayub, Tuhan sudah senang kok. Kenapa saudara Tuhan senang? Karena bukankah Tuhan juga yang mengerjakan itu dalam diri Ayub? Apakah dengan kayak gitu kita lalu bisa memuji-muji Ayub? Enggak lah. Tuhan terus yang harus kita puji. Iyalah. Emang Tuhan gak tampil setiap hari kepada Ayub? Bayangkan saudara kerinduan Ayub kepada Tuhan. Tapi Tuhan terus menahan dirinya. Bayangin. Dia gak menyatakan dirinya belak-belakan. Padahal pada waktu itu, Tuhan itu sangat rindu berkomunikasi dengan ciptaannya. Karena ciptaannya itu adalah anaknya. Tapi dia tahan kerinduannya itu. Dia tahan kerinduannya, tidak menampakkan diri kepada Ayub. Padahal Ayub sangat tekun sekali. Takut akan Tuhan dia. Tidak dicatat di sana bagaimana mereka bergaul karib. Tidak. Seperti Nuh. Tidak dicatat. Atau seperti Henok. Tidak dicatat. Iya. Tapi bukankah Tuhan itu mendampingi terus? Pekerjaannya selalu diberkati sama dia. Dia utus malaikatnya menjaga itu semua. Bukankah Tuhan yang mengerjakan semua? Jadi siapa yang kita puji? Dalam peristiwa Ayub itu? Tentulah Tuhan. Tapi pujian kita mesti berdasar. Pujian kita itu mesti sesuai dengan pengalaman kita. Sama saudara ketika Tuhan melihat kita sekarang. Bertahun-tahun dia pertemukan kita di sini. Kita melewati, bahkan bayang-bayang maut pun kita melewatinya kan. Dunia orang mati kita lewati saudara. Syukur kepada Tuhan, dia lepaskan kita dari dunia orang mati itu saudara. Iyalah saudara. Bukan berarti itu gak penting. Itu penting saudara. Bukankah Tuhan yang membawa Yesus
Bukankah Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun pencobaan itu? Roh Kudus kan yang bawa dia kan. Syukur kepada Tuhan kita lolos, kita melewatinya kan. Supaya kita boleh memuji Tuhan. Dan kita boleh berkata, lewat dunia orang mati sekalipun, kami melewatinya bersama dengan Tuhan. Ketika kita melewati turun ke dunia orang mati, saya ingat itu pas kita ending, kalau saudara perhatikan ya waktunya itu, ketika kita mulai naiklah kemari itu kan pas pada saat kita mulai meninggalkan si dunia orang mati itu, saudara. Itu kayak shifting itu kalau saudara perhatikan. Cuman waktu itu kita belum menyadari. Jadi kita gak menyadari bahwa waktu kita sudah berada di atas itulah baru kita boleh meninggalkannya. Meninggalkan si dunia orang mati itu. Iya. Ketika kita mulai bicarakan, saya ingat waktu itu ya. Ketika si ibu mulai waktu telepon gitu. Wah, saya benar-benar nyata sekali saudara, itu yang sudah lama kita nggak ngalami lagi. Muncul lagi saudara. Hanya karena cerita. Lama nggak teleponan saudara. Nah, lama nggak ada lagi. Tapi apapun itu saudara ya. Kalau kita perhatikan, itu ngajari kita. Tuhan Yesus pun kan turun ke dunia orang mati. Bukankah? Supaya nyata selalu dia turun ke tempat yang paling rendah. Supaya nyata dia bangkit. Naik ke tempat yang jauh lebih tinggi. Kalau kita nggak turun ke dunia orang mati, nggak akan ada naiklah kemari. Itulah saudara. Kita melampaui dunia dunia tengah itu. Kita naik ke ketiga saudara, ke surga ketiga, tingkat ketiga. Ya. Disinilah saudara kita itu mendengarkan segala hikmat Allah. Jadi saudara, sebetulnya secara perlahan Tuhan membawa kita itu saudara kepada kebebasan daripada pengertian saudara. Iya. Saya kadang di dalam hati saya kalau saya cerita seperti ini, saya harapkan anak-anak saya ini ya, anak-anak kita ini semua ya. Saya bayangkan seperti dulu saya muda itu saudara. Iya. Saya bayangkan gimana ekspektasi saya terhadap Tuhan ini. Iya. Gak ada yang ngajar saya seperti ini loh. Gak ada. Cuman abang saya itulah dulu saudara. Saya sharing terus sama dia dulu. Itu aja. Dia pun waktu itu masih di Medan saudara. Tapi dengan cepat saudara, saya naik terus. Dan ketika dibawa, harus keluar dari situ saudara. Saya bilang terpujilah Tuhan. Ketika saya harus kerja lagi sekarang saudara. Kalau bukan Tuhan yang kasih kesehatan. Kadang-kadang saya berpikir saudara. Kadang-kadang orang tidak ini ya. Kadang-kadang saya sulit cari orang yang bisa bangun bangunan gitu kan. Kalau misalnya di bagian misalnya listrik, gipsum, saya bisa lah sama kerjain. Kadang-kadang di bagian ngelas apa gitu. Kadang-kadang saya pikir, Tuhan apa saya harus belajar kali ya. Kadang-kadang saudara saya jengkel juga saudara. Apa orang pikir saya nggak bisa kali ya? Saya yakin sekali lu bisa semua saya kerjakan gitu. Entah kenapa. Bisa. Tapi saudara, di saat seperti itu saudara,
Saya itu diam di hadapan Tuhan, saudara. Tunduk saya sama Tuhan. Saya tunggu dia gitu. Saya menantikan gerakan-gerakannya Tuhan. Aliran-aliran Tuhan yang baru setiap hari. Saya tunggu, saudara. Iya. Dan kalau saya cerita terus sama saudara seperti ini, saudara. Tahu kira-kira apa harapan Tuhan? Apa kira-kira yang ada di benak Tuhan? Kira-kira saudara bisa nangkap nggak? Buatlah Tuhan itu bangga lah. Kalau Tuhan itu cerita sama saudara. Buatlah Tuhan itu ketika dia berfirman kepada saudara setiap hari ini, saudara. Buatlah Tuhan itu bersuka cita lah, senang dia. Buatlah dirimu itu bahagia gitu. Buatlah dirimu itu kayak orang yang apa ya? Kayak orang yang senang, saudara, setiap hari gitu. Senang itu maksudnya kayak gini loh. Kayak kita itu deg-degan. Kadang-kadang kita kan deg-degan gitu. Kalau orang yang berpikiran positif, dia kan gini. Apa yang akan terjadi ya? Berkat Tuhan yang melimpah kayak apa yang akan aku terima ya? Gitu loh. Buat dirimu terus seperti itu. Maksudnya itu, kondisikan. Maksudnya itu bukan kita buat-buat sih. Tapi ketika engkau mendengarkan firman ini, buat dirimu itu terbuka gitu loh. Buat dirimu itu kayak ketika Tuhan berfirman, buat dirimu itu kayak tanah yang sedang menerima firman Tuhan gitu. Lalu Tuhan berkata, biarlah tanah mengeluarkan, bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan katanya, berbiji-biji. Wah, tiba-tiba saudara, wah, tanah yang mati itu kayak punya pikiran loh. Tahu nggak saudara, itu baru saya baca dari firman Tuhan, saudara. Saya itu percaya sekali. Jadi binatang itu punya bahasa mereka sendiri berbincang dengan Tuhan. Itu ketika saya baca itu, yes, saya bilang gitu. Dan mereka memang tidak pernah melanggar firman Tuhan. Jadi sebetulnya kenapa dikatakan kita itu makhluk ciptaan tertinggi? Karena memang kita itu dikasih kebebasan untuk melawan, kira-kira kayak gitu. Melawan atau taat. Binatang, makhluk hidup yang lain, mereka punya bahasa sendiri. Mereka mengekspresikan, mereka melaksanakan tugas mereka sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Tugas mereka untuk menggemburkan tanah. Mereka melakukan tepat seperti yang Tuhan firmankan kepada mereka. Jadi ketika kita mendengarkan firman sekarang, saudara, kita punya otak yang lebih cerdas. Kita punya sesuatu yang kita itu bisa berargumen dengan Tuhan. Dan dia tidak memaksakan pikirannya kepada kita. Dia buat pikiran kita itu, logika kita itu jalan. Dia terima. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, buatlah dirimu itu punya pengharapan. Iya. Seperti yang saya katakan tadi dari awal kepada saudara. Ketika Tuhan terus bawa kita. Apakah saudara bisa melihat semua itu? Apakah benar-benar engkau sangat yakin Tuhan datang setiap pagi di antara kita? Jangan sampai suatu saat Ayub akan menuntut kita. Seandainya aku dulu seperti kalian. Oh, jangan sampai Ayub ngomong kayak gitu sama kita. Bukankah kalian hebat? Kalian tahu semua apa yang ada dalam pikiran saya. Tanpa Tuhan cerita pun kalian tahu katanya. Seandainya aku tahu dulu seperti kalian. Tapi walaupun demikian aku tidak tahu. Aku taat sama Tuhan yang kita sembah itu. Sama Tuhanku dengan Tuhan kalian.
walaupun Tuhanku itu tidak menunjukkan dirinya kepadaku secara terus terang, tapi aku taat. Syukur kepada Tuhan, terpujilah Tuhan. Tuhanlah memang yang melakukan itu. Terpujilah Tuhan. Tapi sekarang engkau mendengarkan firman yang lebih hebat, kata Ayub. Ayo saudara. Seperti saya saudara terus memandang Tuhan setiap hari. Lakukanlah. Ketika kau bekerja, bekerjalah dengan baik. Jangan bersungut-sungut. Lakukan saja. Engkau bebas kok, kapan mau keluar dari situ bebas kok. Tapi kalau engkau tahu engkau harus masih ada di situ dan diizinkan, jangan engkau pernah bersungut-sungut. Itu bukan punya dunia ini, itu punyamu. Makanya ketika saya bekerja saudara, itu bangun rumah itu saudara, saya kerjakan baik-baik. Saya nggak pernah ditawar kerjaan saya. Tolonglah buat Pak, hitungannya segini. Siapa tahu nanti uang saya kurang pula. Saya buat hitungannya pelan-pelan. Itu sudah tertinggi menurut saya. Masih ada orang yang bisa di bawah itu. Nggak ditawar dia. Tapi ketika saya lihat, aduh, sini, aduh. Aku bekerja melakukan ini. Bukan untuk orang lain. Aku melakukannya untuk Tuhan. Karena aku tahu Tuhan melihat pekerjaanku ini. Kalau dipikir-pikir saudara, dengan kita mulai menerima berkat, bisa aja sudah saya tinggalkan. Yang namanya kerja ngajar itu saudara, bisa aja. Iya. Bisa aja saya bilang, oh dalam hati ya sudahlah. Tuhan memang sudah menjaga, sekarang saya jadi hamba Tuhan full. Bisa aja. Tapi saudara, saya belajar menunggu Tuhan. Belajar terus. Tuhan perhatikan terus saudara sikap hati saya setiap hari. Saya tahu. Saya yakin sekali Tuhan tahu caranya meninggikan seseorang. Dan pada saat dia meninggikan seseorang, kadang-kadang Tuhan tuh ngomong kayak gini loh. Seandainya aku sama seperti kamu, aku pun menundukkan diriku kepada Tuhan itu. Yang ngomong itu dirinya sendiri loh. Aku pun akan punya ketundukan seperti kalian. Seandainya Tuhan itu di luar aku. Seandainya aku bisa memuji Tuhan itu. Kata Tuhan loh, Tuhan itu sendiri loh yang ngomong. Aku akan memuji-muji Tuhan itu. Iya. Bisakah kau merasakan Tuhan itu? Bisakah engkau merasakan hatinya? Bisakah engkau merasakan kerendahan hatinya? Ketulusan hatinya? Bisakah engkau merasakan hidup yang berlimpah-limpah itu mengalir dari hidup? Bisakah kau melihat Tuhan sedang memerintah bersama dengan engkau? Dia ajari engkau. Tuhan, sudah jam 9. Kita berdoa. Kasih Tuhan, syukur untuk persekutuannya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sebentar kami akan istirahat. Sekarang istirahat kami supaya kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. 1, 2, 3. Baik. Puji Tuhan semua. Tuhan berkati. Sampai ketemu besok pagi.